Audio Jungle. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip kerja dari Fire Alarm Smoke Detector dan Flame Detector. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip kerja dari Fire Alarm Smoke Detector. Smoke detector atau detektor asap berdasarkan prinsip kerjanya terdiri dari dua tipe, yaitu ionization smoke detector dan photoelectric smoke detector. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang cara kerja dari Fire Alarm Smoke Detector jenis ionization. Prinsip kerja Fire Alarm Smoke Detector tipe ionization smoke detector bekerja berdasarkan proses ionisasi molekul udara oleh unsur radioaktif AM. Bahan ini digunakan sebagai pembangkit ion di dalam ruangan detektor. Dalam detektor terdapat dua plat yang masing-masing bermuatan positif dan negatif. Ion bermuatan positif akan tertarik ke plat negatif, sedangkan ion negatif tertarik ke plat positif. Proses ini akan menghasilkan sedikit arus listrik yang dikatakan normal. Manakala asap berdasarkan masuk, terjadilah tumbuh antara partikel asap dengan molekul udara yang terionisasi tadi. Sebagian partikel asap akan dimuatif oleh ion positif dan sebagian lagi oleh ion negatif. Oleh karena ukuran partikel asap lebih besar dan jumlahnya lebih banyak daripada molekul udara yang terionisasi tadi, maka arus ion yang sebelumnya yang normal tadi kini akan mengecil akibat terhalang oleh partikel asap. Jika sudah melampaui batas ambangnya, maka terjadilah kondisi alarm. Prinsip kerja Fire Alarm Smoke Detector faktor udara. Oleh karena faktor kelembaban dan tekanan udara sering memberikan efek yang sama seperti asap, sehingga dapat mengganggu kerja detektor ini. Maka dibuatlah detektor yang memakai dua ruang atau dual chamber. Dual chamber terdiri dari dua ruang, masing-masing dinamakan reference chamber yang berhubungan langsung dengan udara luar, dan sensing chamber yang berhubungan dengan reference chamber seperti terlihat pada figur 4. Rangkaian elektronik memonitor kondisi kedua ruang tersebut. Jika arus ion di kedua ruang tersebut stabil, maka dikatakan kondisi normal. Kelembaban dan tekanan udara hanya terjadi di reference chamber saja. Jika asap masuk ke sensing chamber, maka arus ion menjadi tidak seimbang. Ini akan menyebabkan kondisi alarm. Kendati demikian, ada saja faktor yang bisa mengganggu kinerja detektor dua chamber ini, diantaranya debu, kelembaban berlebihan atau kondensasi, aliran udara keras, dan serangga kecil. Faktor tersebut bisa salah terbaca oleh detektor, sehingga disangka sebagai asap. Bila berikutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari Fire Alarm Smoke Detector photoelectric. Photoelectric atau optical smoke detector. Prinsip kerja dari smoke detector ini tipe photoelectric atau optical smoke detector bekerja berdasarkan perubahan cahaya di dalam ruang detektor atau chamber, disebabkan oleh adanya asap dengan kepadatan tertentu. Berdasarkan prinsip kerjanya, kita kenal dua jenis optical smoke, yaitu light scattering. Prinsip ini banyak dipakai oleh smoke detector saat ini. Terdiri atas light emitting diode atau LED sebagai sumber cahaya dan photodiode sebagai penerima cahaya. LED diarahkan ke arah yang tidak terlihat oleh photodiode. Terdapat pada gambar ini. Jika ada asap yang masuk, maka cahaya akan dipantulkan ke photodiode sehingga menyebabkan detektor bereaksi. Yang kedua yaitu light obscuration. Prinsip ini mirip dengan cara kerja beam sensor pada alarm. Cahaya yang terhalang oleh asap menyebabkan detektor mendeteksi. Pada gambar ini, prinsip ini pula yang digunakan pada semua detektor jenis infrared beam, sehingga bisa mencapai panjang hingga 100 meter. Baiklah, itulah prinsip kerja dari alarm smoke detector jenis ionization dan smoke detector jenis photoelectric. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang flame detector. Flame detector merupakan alat optik yang digunakan untuk mendeteksi nyala api. Prinsip kerja dari alat ini adalah mendeteksi radiasi infrared atau ultraviolet dari api yang menyala. Flame detector umumnya akan merespon jauh lebih cepat misalnya terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh gas dan cairan yang mudah dibakar. Namun, flame detector tidak efektif digunakan jika kebakaran terjadi lambat. Flame detector memiliki banyak ukuran dan variasi, namun secara umum yang perlu diketahui hanya terbagi menjadi 3 kelompok, antara lain infrared flame detector dan ultraviolet flame detector serta gabungan antara keduanya.
Flame detector bekerja mendeteksi infrared dan ultraviolet. Infrared atau IR flame detector akan menanggapi pancaran cahaya dari nyala api di daerah inframerah dari spektrum atau modulasi pada 5-30 siklus per detik. IR flame detector dapat menanggapi kondisi kebakaran umumnya kurang dari 50 mili-detik dan dirancang untuk mendeteksi kebakaran di hidrokarbon. Sensor biasanya menggabungkan respon yang tertunda, dipilih dalam kisaran waktu 3-30 detik untuk meminimalkan tanggapan terhadap sumber-sumber api dan non-radiasi. Dengan cara ini, alarm hanya dihasilkan oleh sistem yang berkelanjutan dengan tanda lampu dari IR berkedip-kedip karena adanya radiasi seperti nyala api. Sensitivitas infrared flame detector dipengaruhi oleh jarak perangkat dari sumber api. Jika jarak 2 kali lipat dari kebakaran, maka deteksi terhadap api dapat dilakukan 4 kali. Flame detector bekerja mendeteksi infrared untuk area berisiko tinggi. Untuk daerah-daerah berisiko tinggi, beberapa detektor dirancang untuk respons sangat cepat, tidak memiliki fitur diskriminasi atau berkedip, tetapi memiliki 2 sensor dengan respons spektral yang berbeda untuk membedakan api sebenarnya dari sumber lain radiasi IR. Berikutnya yaitu flame detector bekerja mendeteksi infrared atau jenis UV. UV flame detector merupakan detektor yang paling cepat dan mampu mendeteksi nyala api untuk memancarkan cahaya di daerah ultraviolet dari spektrum. Biasanya UV flame detector dapat menanggapi dalam waktu kurang dari 10 mili-detik dan dapat diaplikasikan pada industri yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti pabrik petrokimia, pabrik amunisi, dan tempat cairan atau padatan yang mudah terbakar atau meledak. UV flame detector api dapat mengalami ledakan pada kondisi atmosferik dan berapa mampu dijelaskan bahaya-bahaya secara spesifik. Kondisi atmosferik merupakan kondisi standar temperatur sekitar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Model dapat memiliki bidang sudut pandang berkisar dari 90 hingga 180 derajat. Sensitivitas pabrik biasanya telah ditentukan oleh vendor detektor itu sendiri. UV api detektor tidak boleh digunakan di sekitar area welding karena infrared dan UV akan merespons sinar UV yang dilepaskan oleh proses pengelasan. Hal ini dapat dijadikan tes alat sebelum alat ini digunakan pada kasus kebakaran sebenarnya. Ultraviolet infrared flame detector UV dan IR flame detector menanggapi pancaran cahaya dari nyala api di kedua ultraviolet dan daerah inframerah dari spektrum UV IR flame detector. Membutuhkan sensor baik UV maupun sensor IR untuk alarm secara bersamaan sehingga dapat membuat kedua detektor tahan terhadap sumber umum alarm palsu seperti pengelasan X-ray, petir pencahayaan buatan dan terganggu radiasi panas suhu. Baiklah, itulah prinsip kerja dari fire alarm detector dan flame detector. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.